Menikahi janda Ting-Ting. Bab 102. Jadi, kita langsung nyari Rania, atau nyari makanan seafood fresh dulu. Di saat genting seperti ini, Rusdi masih sempat memiliki makanan. Sedangkan Arman sedang tegang-tegangnya. Tak lagi menjawab pertanyaan Rusdi dan memilih untuk berjalan cepat menuju rumah tujuan bersama tim gabungan. Tak lama Rusdi segera menyusul, mengikuti Arman yang sedang menghampiri seorang warga setempat yang sedang menjemur ikan di tepi pantai. "Permisi, numpang tanya, Pak." Arman mengeluarkan selembar foto Rania dan Arkan dari dalam saku jaketnya. "Saya lagi nyari dia orang ini. Katanya tinggal di rumah tabib." Kedua mata pria parubaya itu memicing, menatap lebih dekat foto di tangan Arman sebelum akhirnya beroh ria sambil menganggukkan kepala. Pasangan pengantin baru itu. Mereka tinggal di rumah tabib. Rumahnya paling ujung, di sebelah sana. Pengantin baru. Arman dan Rusdi kompak bertanya-tanya. Saling menoleh, menatap satu sama lain. "Dan, apa mereka udah nikah siri?" tanya Rusdi, masih dengan ekspresi kaget. Ekspresi wajah Arman terlihat datar saja. Lagi-lagi ia tidak menanggapi pertanyaan Rusdi dan memilih melanjutkan perjalanan menuju rumah yang ditunjukkan oleh warga tadi. Di beranda depan, Rania baru selesai menyuci pakaian Arkan yang berlumuran D4 hari itu dan juga beberapa pakaian milik istri tabib yang ia pinjam, kemudian digantung di beranda depan, agar cepat kering. Tak lama Arkan menyusul keluar sambil memegangi wajahnya yang masih terasa nyeri. "Ran, apa semalam aku membuatmu kesusahan?" "Tidak juga. Masih bisa saya atasi." Pantas saja aroma minuman itu tidak enak, ternyata itu yang disebut tuak. "Aku ceroboh kali ini, karena terlalu banyak pikiran. Insya Allah, tidak akan aku ulangi lagi." Rania terhenti sebentar, berbalik badan. Sekarang ia saling berhadapan dengan Arkan. "Bang Arkan, sepertinya saya mulai nih." "Rania." Suara di depan sana membuat ucapannya terhenti. Rania dan Arkan menoleh dan mendapati Arman berjalan ke arah mereka. Dari kejauhan, pandangan Arman hanya tertuju kepada Arkan yang keluar dari rumah dengan kondisi bertel 4NJ 4 nanogram dada. Melihat sepupunya itu sekarang, membuat perasaannya tak tenang. Apalagi jika mengingat pertemuannya dengan Bu Nera kemarin saat kembali ke kantor reskrim untuk rapat koordinasi sebelum pencarian Rania dilanjutkan. Saat itu, selesai rapat dengan Rusdi dan yang lainnya, seorang staf memberitahu bahwa Bu Nera sedang menunggu di ruang kerjanya. Mau tidak mau, Arman harus menemui wanita parubaya itu. Seperti biasanya, wanita parubaya itu datang dengan sikap angkuh dan tatapan sinis. Segaris senyum pun tak ditunjukkan ketika Arman memasuki ruangan. "Tante pikir, kamu akan langsung menghindar." Arman menghembus napas berat. Ia pikir, peringatan Chelsea sudah cukup, tapi nyatanya beliau masih belum jera juga. Entah apa lagi yang akan Arman dengar kali ini, meski malas, tapi rasa penasaran membawanya duduk di hadapan Bu Nera. "Apa yang Tante inginkan?" tanya Arman, sesaat setelah mendaratkan bokongnya di sofa. "Tepat berharga dengan Bu Nera. Saya tidak punya waktu untuk berdebat, apalagi dengan wanita tua seperti Anda." "Apalagi," Bu Nera menegapkan posisi duduknya, sembari mengarahkan jari telunjuknya kepada Arman. "Sebenarnya Tante sudah tidak peduli, setelah kamu lebih memilih istrimu kampunganmu itu, ketimbang Tante. Dan lebih memilih memeliharaan 4K haram itu daripada kami, keluargamu." Lanjut Bu Nera dengan lugas. "Terserah. Tapi, karena Arkan hilang dan semua itu gara-gara adik menjijikanmu itu, Tante tidak bisa diam. Cepat, kembalikan putraku tanpa kekurangan sesuatu apapun."
Dan jangan pernah mencoba mengambil dia dari tante, hanya untuk membahagiakan adikmu. Demi Allah, tante tidak sudi. Tidak sudi. Bu Nera berderai air mata, meluapkan emosi yang menggebu di dalam dada. Arman pun malas untuk menanggapi dengan keras, karena baginya hal seperti ini tidak seharusnya dibesar-besarkan, mengingat Rania masih sangat muda dan mempunyai masa depan yang panjang. Hidup Rania bukan hanya tentang pernikahan, lantas kenapa semua orang hanya fokus pada hal itu, ungkap Arman dengan tatapan tak kalah sinisnya. Lah tahu, adiknya tidak pernah menanggapi perasaan Arkan sebelumnya. Ia tahu, gadis itu enggan untuk jatuh cinta sebelum cita-citanya tercapai. Tapi sekarang Arman melihat hal yang berbeda. Sesampainya di hadapan Rania, Arman kembali menelisik sorot mata gadis itu. Lah bisa melihat jelas ada cinta yang menggebu-gebu. Kekhawatiran dan sepertinya Rania telah lupa akan ucapannya sendiri. Tatapan sang kakak membuat Rania segera menunduk. Beringsut ke belakang, dan membiarkan Arkan mengambil alih situasi dengan maju satu langkah ke depan. Arkan bisa menebak, pasti Arman sudah tahu mengenai kebohongan dirinya dan Rania kepada warga setempat. Lah tahu, cepat atau lambat hal ini akan terjadi, dan tidak selamanya ia bisa bermain-main suami istri dengan Rania. Bang Arman, aku bisa menjelas. Rusdi, sahut Arman memotong ucapan Arkan. Melirik ke belakang, di mana Rusdi berdiri di antara yang lain. Bawa Rania ke kapal, sekarang. 3. Siap, Komandan. Komando sang atasan membuat Rusdi segera beranjak. Mendekati Rania yang di belakang sana. Bibirnya berkomat kamit dengan panik, seolah menjelaskan kepada gadis itu, agar mengikuti perintah, tanpa membantah karena saat ini, Arman sedang dalam mode serius. Ayo, Ran, bisik Rusdi. Please, jangan tapi-tapi dulu. Jari-jari tangan Rania tercengkram kuat di kedua sisi tubuhnya ketika melirik Arkan yang sedang berdiri di hadapan Arman, tanpa sedikit pun menoleh kepadanya. Situasi ini ternyata lebih menyesakkan dari yang ia bayangkan. Siapa yang harus ia turuti, perintah kakaknya atau perintah nuraninya sendiri? Desakan Rusdi yang begitu panik, akhirnya membuat Rania tak punya pilihan lain. Ia segera beranjak pergi dari tempat itu. Sesekali ia menoleh ke belakang, memandangi Arkan yang masih berdiri di posisi yang sama. Penuturan warga setempat membuat telingaku panas, ucap Arman sesaat setelah Rania pergi. Andai aku tidak datang sekarang, apa kau dan Rania akan tetap tinggal di sini, sebagai pasangan suami istri? Maaf, karena telah berbohong. Situasinya mendesak saat itu, ungkap Arkan penuh penyesalan. Kalau aku punya niat jahat, sudah dari kemarin aku ajak dia silarian, kawin lari. Ucapan terakhir Arkan membuat Arman berdecak sembari berkacak pinggang. Sebelum kembali angkat bicara, pemilik rumah dan beberapa warga setempat mulai mengerumuni mereka karena penasaran. Pembicaraan ini kita lanjutkan nanti, ucapnya berbisik lalu berjalan melewati Arkan. Menghampiri tabib yang baru saja menuruni tangga rumah kayu di belakang sana. Sedangkan Arkan masih memandangi kepergian Rania yang semakin jauh, hingga tak lagi terlihat di ujung mata. Tak ingin larut dalam hal yang membuat resah, ia segera berbalik menyusul Arman. Anda siapa? Ya, tanya Pak Tabib. Beliau terlihat begitu canggung dan takut ketika melihat seragam dan senja 4 api yang menggantung di pinggang Arman dan orang-orang di belakang sana. Saya Arman Firdaus, kakak Rania dan Arkan. Sontak, Tabib mengalihkan perhatiannya kepada Arkan yang saat ini berdiri tepat di samping Arman. Dari ekspresinya, beliau seolah sudah bisa menebak pasti ada yang tidak beres dengan pasangan muda itu. Terima kasih sudah menyelamatkan mereka, lanjut Arman. Sama-sama.
Silakan naik dulu, kita bicara di dalam. Arman menoleh kepada Arkan, memberinya kode agar ikut naik ke rumah panggung itu untuk bicara dan minta maaf kepada tabib sebelum pulang ke Jakarta. Ran, bangun. Kita sudah sampai. Tepukan seseorang pada pundaknya, membuat Rania membuka mata. Bangkit dari posisi sebelumnya dengan ekspresi bingung. Terakhir, ia ingat sedang salat lalu meringkuk di atas sajadah, tapi saat membuka mata tiba-tiba ia sudah di atas tempat tidur kapal. Sudah di pelabuhan, Mas. Rusdi membuka pintu lebih lebar. Sudah sampai dari tadi. Turunlah. Bu Nur sama Bu Kasat sudah nungguin kamu di bawah. Iya, sebentar. Saya mau ganti pakaian dulu, nggak enak turun pakai mukena begini. 4. Baiklah, jangan lama. Rusdi segera keluar, menutup pintu rapat-rapat dari luar. Sambil menunggu, ia segera mengirimkan pesan singkat kepada sang komandan. Ya, Arman sengaja membuat Arkan dan Rania pulang dengan kapal yang berbeda untuk menghindari masalah-masalah yang tak diinginkan. Mengingat, Bu Nera juga datang ke pelabuhan untuk menjemput. Di bawah, Chelsea terus memandang ke arah kapal, tanpa mempedulikan Bu Nera yang terus memandangi dengan sinis. Sedangkan Bu Nur sejak tadi menggandeng tangan Chelsea, sembari membisikkan kata-kata peringatan. Tahan ya, Nduk. Ibu mohon banget, kamu jaga sikap, mau Bu Nera menghina, teriak, atau apapun. Di sini banyak orang, ibu nggak mau kamu kena masalah lagi. Salah satu hal yang tak bisa Chelsea bantah adalah ucapan ibunya. Tiba-tiba ia menyesal membiarkan wanita parubaya itu ikut ke pelabuhan, hingga sekarang ia hanya bisa diam saja, saat Bu Nera terus mencibir dengan ekspresi merendahkan. Dengerin ibu nggak, Nduk? Nggih, Bu, iya. Chelsea nggak nanggepin. Alhamdulillah, mengelus dada dengan lega. Di samping Bu Nera, Pak Abdul hanya bisa memandangi Chelsea dan Bu Nur tanpa ada niatan untuk mendekat. Bukan karena canggung, tapi ia tidak mau istrinya tantrum di tengah banyak orang karena menganggapnya berpihak kepada Arman. Tak lama, Rania turun dengan dikawal oleh Rusdi dan beberapa orang dari tim gabungan. Chelsea dan Bu Nur segera berhambur mendekat, merentangkan kedua tangan. Ibu, Kak Chelsea, Rania melepaskan jaket di tangannya, menyambut ipar dan ibu angkatnya itu dengan pelukan. Ya Allah! Akhirnya kamu pulang, Nak. Ibu pikir sudah tidak bisa lihat kamu lagi, ucap Bu Nur sambil terisak-isak. Sedangkan Chelsea tak mengatakan apapun, tapi tangannya terus mengusap-usap punggung Rania dengan lembut. Cek, serasi sekali. Orang-orang kampungan dan gadis murahan, cibir Bu Nera saat memandangi Rania, Chelsea dan Bu Nur. Entah apa yang merasuki Arman hingga memilih hidup dengan kelompok orang rendahan seperti mereka. Aku sampai tak habis pikir. Aku pun tidak habis pikir, sahut Pak Abdul. Kenapa aku bisa hidup dengan siluman sepertimu? Apa? Ucapan sang suami membuatnya menoleh dengan cepat. Tadi ngomong apa? Tak ada tanggapan apapun lagi dari Pak Abdul. Ia kembali fokus memandangi Rania di depan sana, sembari memikirkan, kira-kira apa yang sedang dibicarakan Arkan dan Arman sekarang. Kurang lebih 1 jam lagi, kapal yang ditumpangi akan menepi di pelabuhan. Arman yang sejak tadi duduk di dalam, akhirnya keluar menghampiri Arkan di area depan kapal. Rania sudah sampai di pelabuhan, ungkap Arman, setelah sebelumnya membaca pesan singkat yang dikirimkan Rusdi kepadanya. Kita harus bicara sebentar. Sejak tadi, Arkan memang menunggu waktu ini, hingga ia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan. Sekarang, mereka berdiri berdampingan di depan pagar pembatas. Bang Arman bisa bicara apapun sekarang, aku akan mendengarkan.
Aku harap kamu bukan hanya mendengarkan. Menoleh ke sisi kirinya, menatap Arkan dengan serius. 5. Tapi juga menuruti apapun yang aku katakan. Apa abang ingin aku menghindari Rania? Lebih dari itu, aku ingin kau melupakannya. Arkan menunduk beberapa saat, menunduk, sebelum akhirnya kembali menatap Arman. Apa abang tidak percaya kalau aku bisa melindunginya? Aku janji, akan memperlakukan dia sama seperti Bang Arman memperlakukan Chelsea, membela dan melindunginya di depan keluarga kita. Aku tidak pernah meragukanmu. Tapi, aku tidak bisa percaya pada ibumu, sangga Arman, yang terlihat lebih tenang. Arkan, jangan rusak masa muda Rania dengan rumah tangga yang tidak bahagia. Sebagai kakak, aku selalu mensupport karirmu sejak dulu, mempertaruhkan nama baikku demi melindungimu dari jerat sanksi kesatuan. Kau sudah seperti adikku, dan akan selalu begitu. Tapi, aku tidak akan mendukung kamu menjadi seorang An-4K yang durhaka. Seburuk apapun, dia tetap wanita yang melahirkanmu. Sebelum Rania semakin terbawa perasaan, lepaskan dia. Aku tidak mau kau mengganggu pendidikannya, dan aku juga tidak mau karena cinta, karirmu di Kesatuan TNI bermasalah lagi. Dia masih sangat muda, Arkan. Aku harap kamu tidak egois hanya karena cinta gilamu itu. Jangan mengganggu satu sama lain, adalah jalan terbaik. Ucapan Arman semua benar dan hal itu semakin membuat Arkan terpukul kenyataan. Jalan menuju mimpi besarnya benar-benar tertutup rapat, hingga pada titik terakhir, tubuh Arkan luruh. Bertekuk lutut di hadapan Arman. 6. Gengsi, dulu Arkan begitu gengsi untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada Arman. Dulu juga, ia begitu gengsi untuk mengungkapkan perasaannya, karena takut diledek dan sebagainya. Tapi sekarang, ia lupakan itu semua. Di depan sang sepupu, ia menekuk lututnya, menumpukan kedua telapak tangan di atas lantai sembari menundukkan kepala serendah-rendahnya. Banyak janji dan harapan yang aku sampaikan kepadanya selama beberapa hari bersama. Bagaimana bisa aku mengakhiri semuanya, sebelum memulai apapun? Kamu cuma punya dua pilihan. Akhiri dengan sakit hati, atau biarkan dia merasakan sakit hati yang tidak ada selesainya. Mana yang kamu pilih? Tanyanya terdengar datar. Arman memperhatikan Arkan yang masih menundukkan kepala. Dengarkan aku kali ini. Semuanya demi kebaikan kalian juga. Tegapkan kepalamu, bersikaplah layaknya seorang perwira. Meski lemas, pada akhirnya Arkan menegapkan kepala, berdiri tanpa mendramatisir keadaan terlalu lama. Gemuruh badai yang meronta-ronta di dalam dada, harus ia redam lebih kuat, agar tak terus merengek demi keegoisan sesaat. Dengarkan aku baik-baik. Arman kembali mengulang ucapannya. Biarkan takdir bekerja sebagaimana mestinya. Jangan menarik ulur keadaan dan akhirnya mengganggu fokusnya. Dia punya mimpi dan itu bukan hanya tentang pernikahan. Kedua tangan Arkan tercengkram erat hingga urat-urat tangannya menonjol keluar. Menatap Arman yang terus mengutarakannya fakta tak terbantahkan. Meski demikian, ia tidak bisa rela begitu saja. Aku bisa pastikan tidak ada cinta selain dia seumur hidupku, tapi bagaimana jika aku harus melihat dia bersanding dengan pria lain lagi?